7 tersangka kasus penyerangan dan pembakaran tempat hiburan malam Double O diserahkan penyidik Polres ke Kejaksaan Negeri Sorong. IOSGI Papua Barat terus melakukan pematangan menjelang Festival Olahraga Kreasi Masyarakat Nasional di Palembang. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Susan Mampioper dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. 7 tersangka kasus penyerangan dan pembakaran tempat hiburan malam Double O pada 25 Januari 2022 diserahkan penyidik Polres Sorong Kota ke Kejaksaan Negeri Sorong. 7 tersangka kasus penyerangan dan pembakaran THM Double O pada 25 Januari 2022 lalu, Jumat siang 27 Mei 2022, diserahkan penyidik Polres Sorong Kota ke Kejaksaan Negeri Sorong. Ketujuh tersangka yang diserahkan dalam tahap 2 tersebut masing-masing AW, IR, ARV, ND, FMH, HL, dan H. Penyidik Polres Sorong Kota membagi ketujuh tersangka ini dalam 2 berkas perkara. Untuk tersangka berinisial H, 1 berkas perkara, sementara ke-6 tersangka lainnya dalam 1 berkas perkara. Tersangka H diduga sebagai pelaku pembakaran mobil Pajero di depan THM Double O. Sementara 6 tersangka lainnya adalah pelaku penyerangan dan pembakaran THM Double O. Kasipidum Kejaksaan Negeri Sorong Eko Nuryanto mengatakan, 1 berkas atas nama tersangka berinisial H dengan perkara terkait pembakaran mobil yang berada di depan Double O. 7 tersangka dan mempunyai peran masing-masing. Jadi yang salah satu berkas atas nama inisial H dengan jumlah perkaranya yaitu terkait dengan pembakaran mobil yang berada di depan gedung Double O. Kemudian itu tersangkanya ada 6 orang ya, dan kawan-kawan. Kemudian untuk tersangka atas nama A itu disangka melakukan pembakaran gedung Double O turut serta. Kita tidak bisa mengatakan itu pelaku utama, tetapi semuanya adalah pelaku yang sehingga bisa dikatakan sebagai pelaku utama semuanya, karena semua adalah turut serta di situ. Untuk barang bukti yang pembakaran mobil, barang buktinya adalah salah satunya adalah mobil Pajero yang telah hangus terbakar. Kemudian ada parang, ada samurai juga ada, dan ada juga tombak, dan masih ada beberapa barang bukti lain. Ketujuh tersangka turut diamankan, juga barang bukti berupa bangkai mobil yang sudah habis terbakar, dan senjata tajam berupa parang dan tombak, serta batu yang digunakan untuk memecah kaca mobil. Ketujuh tersangka ini langsung ditahan Kejaksaan Negeri Sorong selama 20 hari ke depan. Para tersangka dititipkan di Rutan Polresta Sorong. Mereka disangkakan melanggar KUHP Pasal 187 Ayat 1 Junto Pasal 255 dan Undang-Undang Darurat Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 255 serta Pasal 170 Ayat 1 KUHP. Dari Sorong, Mikael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Resort Polres Sorong Kota berhasil mengamankan puluhan botol bahan kimia etanol di penginapan pengusaha bos miras ilegal di Kota Sorong, Papua Barat. Penginapan yang beralamat di Jalan Danau Limboto, Kota Sorong, Papua Barat dipasang garis polisi setelah polisi menemukan puluhan botol bahan kimia etanol di sebuah ruangan milik HS, seorang pengusaha miras. Temuan puluhan botol bahan kimia etanol saat ini sudah diamankan di Polres Sorong Kota untuk kepentingan penyelidikan terkait tewasnya 6 orang yang diduga menenggak miras oplosan di Jayapura. Ke-6 korban miras ilegal merupakan warga Kota Sorong yang dipekerjakan oleh HS di Jayapura. Mereka tewas akibat miras ilegal diduga uji coba miras tersebut. Kapolres Sorong Kota AKBP Johannes Kindangan mengatakan, barang bukti puluhan bahan kimia etanol sudah diamankan dari tempat penginapan dibawa ke Polres. Kapolres menyebutkan sejumlah saksi yang mengetahui bahan etanol disimpan di tempat penginapan sudah diperiksa, termasuk ada sejumlah karyawan homestay yang mengetahui pengiriman bahan etanol. Benar, jadi untuk sementara di lokasi tempat penginapan HS
kami dari Polres Sorong Kota mendapatkan ada beberapa barang bukti. Barang bukti itu etanol dan beberapa jenis bahan kimia lainnya, sehingga kami lagi terus untuk mencari penyidikan lebih lanjut. Kami lagi cek untuk hasil untuk siapa yang menjadi human trafficking, nanti kami yang panggil HS tersebut. Polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini, namun saat ini pengusaha HS masih menjalani pemeriksaan polisi. Dari Sorong, Michael Jasma, TVRI Papua Barat melaporkan. Guna membantu peningkatan pelayanan di Bandara Domine Edward Osok Sorong, diluncurkan website Deo Airport yang menyajikan informasi terkait penerbangan dan informasi pariwisata di Sorong Raya. Di era digitalisasi yang semakin maju dan berkembang, Bandara Domine Edward Osok Sorong, Papua Barat, meluncurkan website Deo Airport yang menyajikan informasi terkait penerbangan dan informasi pariwisata di Sorong Raya. Website Bandara Deo tersebut dapat memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat ataupun pengguna jasa serta stakeholder terkait paket wisata, traveling, jadwal penerbangan hingga ketersediaan tiket. Kepala Kantor Otoritas Bandara Udara Wilayah 9 Asep K. Samapta yang melaunching website sangat mengapresiasi kehadiran website Bandara Deo tersebut karena di era digitalisasi sudah terimplementasi di Bandara Deo Sorong. Diharapkan bisa konsisten dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Asep berharap dengan diluncurkannya website Deo Airport dapat mempermudah bagi pelayanan kepada masyarakat. Cuman saya berharap jangan hanya Bandara Deo yang bekerja, tapi perlu dukungan juga dari teman-teman pariwisata, teman-teman perindustrian. Karena sudah saya sampaikan, saya tidak mau goal, tapi saya mau outcome. Outcome-nya untuk apa? Untuk masyarakat. Kalau tidak ada dukungan itu masyarakat juga bukan akan terbelakang, tapi akan pelayanan tidak optimal seperti itu. Dan saya berharap juga di sini dengan adanya web yang baik, itu pelayanan kepada masyarakat maupun kepada kami karena di perhubungan udara itu di bandara itu syarat dengan aspek safety, security, services. Dengan adanya website ini kita memudahkan kami untuk itu, mengawasi itu agar bisa terimplementasi. Itu untuk siapa? Untuk masyarakat pengguna jasa. Sementara itu, Kepala Bandara Deo Sorong Cece Tarya mengatakan, kehadiran website ini bertujuan untuk memberikan informasi seluas-luasnya. Dalam website juga terdapat SOP yang benar disampaikan ke pengguna jasa. Informasi jadwal penerbangan yang korelasinya dengan ketersediaan tiket dan lain sebagainya. Ya, kami membuka website ini tujuannya adalah mencoba untuk menghadirkan informasi seluas-luasnya kepada pengguna jasa dan kepada seluruh stakeholder. Di mana informasi yang kami sampaikan di dalam website ini bukan saja terkait dengan hal ihwal masalah penerbangan, tapi informasi yang dapat digunakan baik oleh pengguna yang datang dari luar atau yang ada di Sorong untuk informasi wisata, informasi traveling, informasi paket wisata, informasi komoditas, informasi lainnya yang memang dalam rangka untuk men-triggering, dalam rangka untuk membangkitkan satu kegiatan-kegiatan yang dapat diinformasikan kepada masyarakat, khususnya para pengguna di jasa perhubungan udara. Website Deo Airport selain informasi penerbangan, ada juga ketersediaan kuliner dan tempat wisata yang sudah tersajikan dalam website Bandara Deo Sorong. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ikatan Olahraga Senam Kreasi IOSKI Papua Barat terus melakukan pematangan menjelang Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional atau Fornas yang akan berlangsung di Palembang pada bulan Juli 2022 mendatang. IOSKI Papua Barat terus melakukan pemusatan latihan yang berlangsung sore kemarin di Sekretariat IOSKI yang berada di Jalan Yogyakarta, Manokwari, Papua Barat, yang dipimpin langsung oleh pelatih kepala. Mulai dari latihan dasar hingga tarian adat dan dance yang dipraktikkan langsung oleh belasan atlet ini. Manajer IOSKI Papua Barat Johani Brian Makatita mengatakan, menjelang Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional Fornas, para atlet asal Papua Barat hanya mengikuti lomba senam kreasi daerah, yang di dalamnya terdapat 3 unsur, yaitu tari, dance, dan unsur senam yang dikolaborasikan menjadi sebuah koreografi
dengan tetap mengedepankan etnik kearifan lokal di Provinsi Papua Barat. Brian Makatita mengatakan selama persiapan pelatih yang dipakai berasal dari Papua, sehingga bagaimana pihaknya dapat memberdayakan pelatih lokal yang ada di Papua Barat. Di Papua Barat sendiri kita hanya mengikuti kategori lomba senam kreasi daerah. Senam kreasi daerah itu sendiri terdapat 3 unsur di dalamnya, yaitu unsur tari, unsur dance, dan juga unsur senam. Itu dikolaborasikan menjadi sebuah koreografi dengan tetap mengedepankan etnik atau kearifan lokal dari Provinsi Papua Barat sendiri. Karena kita mewakili Papua Barat, jadi kita tetap setiap gerakan yang kita tampilkan di Pornas nanti tetap mewakili unsur-unsur dari Papua Barat itu sendiri. Kalau untuk tim sendiri, ini pelatih diambil dari mana ini untuk pelatih? Pelatih kami tetap semua kami berdayakan pelatih lokal, ya, atlet juga atlet lokal, ya, artinya ini menjadi tolak balik bagi kita semua cabur-cabur yang ada di Papua Barat untuk event-event tertentu, bagaimana kita kembali mengawal atau bagaimana kita kembali mendidik atlet-atlet lokal kita, ya, untuk event-event baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Ditambahkan, IOSKI Papua Barat telah menyiapkan 2 tim mengikuti Fornas di Palembang yang terdiri dari tim dewasa dan anak-anak yang berjumlah 14 atlet. Dalam tahapannya, para atlet sudah melewati beberapa tahap seleksi yang dimulai sejak bulan Oktober hingga November tahun 2021 lalu dengan mengumpulkan pemenang juara 1 sampai juara 3 terbaik. Papua Barat menyiapkan 2 tim dewasa dan tim anak-anak yang sudah melewati beberapa tahap seleksi. Dari talent scouting bulan Oktober-November, kemudian seleksi dari juara 1, 2, 3 dikumpulkan jadi 1. Kita dapat 2 tim terbaik, tim dewasa dan tim anak-anak. Per hari Senin kemarin, kita belum masuk dalam Komislada, Badan Pusat Pelatihan. Di sini sementara. Target kita emas dan saat ini sementara berjalan. Dinaungi oleh manajer kita, Ibu Johani Makatita, sebagai manajer yang akan membawai 14 atlet beserta kompetisi untuk Palembang. Sementara itu, Ketua Tim Pelatih Marlon Ricky Obadiri mengatakan materi kegiatan yang diberikan kepada 14 atlet yang dipersiapkan menuju Palembang yaitu tari kasuari, khusus diperankan kategori dewasa. Sedangkan kategori anak akan membawakan tarian dari Raja Ampat yang semuanya menggunakan lagu daerah Papua tanpa musik luar. Untuk materi kegiatan untuk kakak-kakak kita bawakan tari kasuari. Kalau untuk adik-adik tarian dari Raja Ampat Papua Barat. Kita usahakan Papua Barat yang semua dari sini Papua Barat, tidak ada lagu-lagu dari daerah lain. Manajer IOSKI Papua Barat berharap ke depan perhatian pemerintah terhadap senam kreasi IOSKI bisa lebih besar lagi. Bagaimana bisa membuat badan pusat pelatihan sehingga para atlet ini bisa dididik secara kontinu dan mampu memiliki atlet yang luar biasa. Natalino Kerewait TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tahukah Anda lagu Yamko Rambe Yamko berasal dari daerah mana dan menggunakan bahasa daerah mana? Berikut ini penjelasan seniman Papua Robi Kabarek Pangurian. Itu yang dari sisi yang lama ya. Tapi ada beberapa kata yang salah toh. Kan bukan dia bilang hey Yamko Rambe Yamko, bukan Aronawa. Lagu Yamko Rambe Yamko yang sering dinyanyikan dari generasi ke generasi di Indonesia ternyata merupakan lagu yang menggunakan bahasa dari Papua. Namun sangat ironis, orang di Papua tidak mengetahui lagu tersebut menggunakan bahasa dari daerah mana. Hal inilah yang membuat seniman Papua Robi Kabarek Pangurian menelusuri dan mencari dari mana asal lagu Yamko Rambe Yamko. Robi Kabarek saat diwawancarai mengatakan, sejak tahun 1972 dari bangku sekolah ia sudah menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko. Namun arti dari lagu tersebut ia tidak mengetahuinya.
Dan pada tahun 2020, Dewan Kesenian Papua mengatakan bahwa lagu Yamko Rambe Yamko bukan dari Papua, sehingga hal tersebut membuat ia harus meneliti tentang lagu Yamko Rambe Yamko tersebut. Pertanyaan bahwa lagu Yamko Rambe Yamko itu berasal dari mana? Memang lagu Yamko Rambe Yamko ini dia punya cerita yang cukup panjang dan ada cerita-cerita duka juga sebenarnya. Cuman saya mau sampaikan bahwa ironis bahwa sekelas Dewan Kesenian Tanah Papua menyatakan bahwa lagu Yamko Rambe Yamko itu bukan lagu dari Papua. Itu kalau tidak salah tanggal, saya lupa ya tanggal berapa, tapi pokoknya tahun 2020 tanggal 30 Juni kalau nggak salah. Terus kemudian saya sampaikan, saya telepon kepada kakak-kakak senior juga, karena saya juga dulunya saya di Dewan Kesenian, saya Dewan Kesenian SK pertama. Jadi saya juga masih rasa bahwa terbeban. Nah, saya sampaikan bahwa lagu Yamko Rambe itu punya lagu. Saya jelaskan bahwa lagu Yamko Rambe Yamko itu berasal dari di Genyem lah. Di Genyem itu kan ya Genyem Lembah Grime kan, orang bilang Lembah Grime. Makanya kan Rio Grime, mereka pakai nama Rio Grime. Nah, jadi di Grime itu memang lagunya juga dia cukup lama. Ia mengatakan lagu Papua yang go internasional yaitu Apuse dan Yamko Rambe Yamko yang selalu dinyanyikan di setiap acara, dan lagu Yamko Rambe Yamko versi pemerintah Indonesia mengartikan tentang peperangan merebut Irian Barat pada saat itu. Namun dari hasil penelitiannya secara swadaya, lagu Yamko Rambe Yamko merupakan lagu pemujaan roh-roh nenek moyang yang disebut kasep. Lagu Yamko Rambe Yamko menggunakan 3 bahasa, yaitu Kemtuk, Klesi, dan Namblong yang berada di Lembah Grime. Ini memang ada 2 lagu yang sudah go internasional tuh, Apuse dengan Yamko Rambe Yamko. Hampir tahu nyatakan bahwa itu bukan tompu lagu. Bahkan orang lain mau klaim, kalau bukan Papua lagu, mari itu tompu lagu. Karena mereka bangga karena lagu sudah go internasional. Dulu kalau acara-acara kenegaraan, lagu ini tinggal meledak terus. Yamko Rambe Yamko, hajar di ini. Itu kalau bicara dari dulu masih 27 provinsi kah, 26 provinsi kah, macam secara nasional tuh lagu Yamko Rambe Yamko paling sering dipakai. Dan mereka nyanyikan itu dengan aransemen, dengan arti makna lagu itu tentang peperangan. Ironis sekali saya dapat dari hasil penelitian saya, lagu saya teliti itu tahun mulai 2017 sih titik terang, 2018 cuman kan tidak ada dukungan mau. Hanya punya kepedulian sebagai seniman. Saya karena biasa menggali, akhirnya saya coba tanya-tanya. Dari Ade Ondo Jimmy Yaung sudah. Kakak, ada satu pelaku seni. Ada Petrus Tegai, Yan Petrus Tegai. Itu seniman dan dia pelaku seni di atas. Jadi lagu Yamko Rambe Yamko, kalau kita bandingkan dengan yang pemerintah dong bikin yang hai jalan yang dicari, jalan perjanjian, bunga bangsa itu katanya lagu tentang perjuangan mengembalikan Irian Barat begitu ke NKRI ke Ibu Pertiwi. Tapi setelah saya teliti ternyata bertolak belakang. Kalau bilang selama ini ke A, ternyata dia ke B. Kalau bilang lagu peperangan, tidak. Saya sudah teliti, saya sudah beda kata per kata. Lagu Yamko Rambe Yamko ini menceritakan tentang pemujaan atau pemanggilan roh-roh nenek moyang. Atau dulu mereka bilang itu permainan kasep. Permainan kasep itu adalah agama. Dan mereka yakin dan percaya dan memang terjadi. Robi Kabarek menyimpulkan sementara dari hasil penelitiannya, pencipta lagu Yamko Rambe Yamko adalah kasep. Kasep adalah pemanggilan roh-roh nenek moyang dan lagu ini diciptakan oleh nenek moyang masyarakat Lembah Grime. Jadi saya mau simpulkan sementara begini. Kalau orang tanya, siapa sih pencipta lagu Yamko Rambe Yamko? Saya bilang yang ciptakan lagu Yamko Rambe Yamko itu adalah kasep. Apa tuh kasep? Kasep adalah permainan pemanggilan roh-roh nenek moyang. Itu kasep. Dan orang yang melakukan permainan kasep itu harus mempunyai ilmu yang tinggi. Dan itu orang tertentu dan memang turun-temurun. Macam dari tete-tete, kasurun ke dia punya anak lagi begitu. Untuk menjawab tadi macam Pak Morin bilang,
Ini tahun 63, saya coba teliti lebih dalam. Memang saya bilang tadi sudah lebih lama, karena saya bilang saya kesimpulan sementara. Kalau bilang kapan diciptakan, saya bilang ya sejak saja ada nenek moyang. Kita tidak bisa pastikan kapan. Kita Papua kan baru terbuka. Nah, kebetulan di Kenyam itu kan salah satu tempat peradaban. Zaman itu kan 1800-an, 900 sekian itu sudah ada pemerintahan Belanda di situ. Jadi ya disitulah tempatnya peradaban juga. Robi Kabarek Pangurian mengatakan, semua hasil penelitiannya saat ini masih bersifat sementara karena ia membutuhkan orang yang profesional pada bidang penelitian antropologi dan juga budayawan untuk bersama-sama lebih dalam mengkaji dan menseminarkan agar lagu Yamko Rambe Yamko dapat dipatenkan dan ditetapkan sebagai lagu daerah Lembah Grime. Robi juga berpesan kepada seluruh masyarakat di tanah Papua agar kita menjaga budaya kita, karena budaya kita adalah warisan leluhur yang harus dijaga sebagai jati diri orang asli Papua. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampioper mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.